Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Project 2, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Jene Hendiska NPM 1913023038. Kemudian ada Deka Fitria, Noverian Adarmawan, Indah Trikartika, dan yang terakhir yaitu ada Eva Erlanda. Perkenalkan, saya Indah Trikartika dengan NPM 1913023026. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja cara membuat visualisasi grafik orbital molekul H2. Yang pertama-tama kita misalkan molekul H2 itu tersusun atas atom hidrogen A dan atom hidrogen B yang tentu saja identik. Kemudian yang kedua, kita menghitung nilai fungsi gelombang hidrogen pada masing-masing atom H yang menyusun molekul H2. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi rapat probabilitas menemukan elektron pada hidrogen A dan hidrogen B. Kemudian yang keempat, data-data yang sudah kita hitung itu kita masukkan ke dalam Excel, kemudian memplotkan data-data yang telah dibuat sesuai dengan grafik yang ingin kita buat dengan cara nanti kita akan memblok sel, kemudian kita klik insert, lalu pilih scatter with spotlight, dan lalu lengkapi keterangan pada grafik yang sudah dibuat. Nah, untuk menghitung nilai fungsi gelombang pada hidrogen berdasarkan teoritif, yang pertama ada fungsi gelombang H atau fungsi gelombang pada atom hidrogen, yaitu psi1s. Itu sama psi1s sama dengan 1 per akar pi z per A0 pangkat 3/2, kemudian dikali dengan eksponen min ZR per A0. Kemudian ada fungsi gelombang H2 dengan bonding H2 bonding itu psi H2 sama dengan psi1SA, atau fungsi gelombang 1S pada hidrogen A kemudian ditambah dengan psi1SB atau fungsi gelombang hidrogen pada hidrogen B. Nah, kemudian yang antibondingnya itu psi H2 sama dengan psi1SA dikurang psi1SB. Kemudian untuk menentukan fungsi rapat probabilitas kebolehjadian menemukan elektron pada atom H itu ada psi pada atom Ha psi1SAR sama dengan R kuadrat psi1SA kuadrat. Kemudian begitu pula yang B. Kemudian ada menghitung fungsi rapat probabilitas atau kebolehjadian menemukan elektron H2, yaitu ada bonding itu pH2R sama dengan R kuadrat psi1SA kuadrat plus R kuadrat dikali psi1SB kuadrat. Kemudian untuk antibondingnya pH2R sama dengan R kuadrat psi1SA kuadrat min R kuadrat psi1SB kuadrat. Nah, lalu untuk menghitung fungsi gelombang H2 berdasarkan pada teori Thom itu pada bonding itu mencarinya adalah psi H2 sama dengan psi1SA atau fungsi gelombang 1S pada H atom Ha dikuadratkan ditambah dengan 2 psi1SA dikali dengan psi1SB ditambah psi1SB kuadrat. Sedangkan untuk antibondingnya itu psi H2 sama dengan psi1SA kuadrat min 2 psi1SA dikali dengan psi1SB plus psi1SB kuadrat. Kemudian kita masukkan, kita menggunakan R, yaitu jarak elektron A pada inti atom hidrogen A itu dari 0 sampai 5. Kemudian RB itu jarak elektron pada atom HB dengan intinya. Nah, artinya ketika jarak RA itu 0, maka jarak RB-nya 5 karena kan itu dalam bentuk molekul H2. Nah, kemudian kita masukkan rumus yang tadi, rumus psi1S. Psi1S itu kan 1 per akar pi dikali dengan Z per A0 pangkat 3/2, kemudian dikalikan dengan eksponen min ZR per A0. Nah, di sini kita masukkan. Di sini kita bisa menganggap A0 itu R-nya juga 1, kemudian
Nah, dalam satuan atom Hartree, semua kuantitas elektron atau inti seperti massa, permitivitas, momentum angular, muatan, momentum sudut, jari-jari atom, kecepatan elektrisiti, momen dipol magnetik, semua itu bisa dikonversikan menjadi satu. Dan makanya di sini nilai Z per A0 pangkat 3/2-nya menjadi 1. Kemudian kita akan memvisualisasikan grafik orbital bonding dari molekul H2 berdasarkan teoritif dengan menggunakan data Ra atau jarak elektron pada inti atom hidrogen, kemudian data fungsi probabilitas atau kebolehjadian menemukan elektron pada hidrogen A yaitu R kuadrat psi 1SA², dan pada hidrogen B yaitu R kuadrat psi 1SB². Nah, kita blok data yang dibutuhkan, lalu klik insert, kemudian pada menu chart kita pilih scatter with smooth line, lalu lengkapi keterangan pada grafik yang sudah dibuat. Kemudian didapatkan grafik seperti pada gambar di samping, yaitu berdasarkan teoritif, yaitu grafik orbital molekul H2 bonding. Nah, di mana garis berwarna biru adalah rapat kebolehjadian atau probabilitas menemukan elektron di atom hidrogen A, dan yang berwarna oranye adalah rapat probabilitas menemukan elektron di hidrogen B. Di sini bisa kita lihat terjadi pertumpahan tindihan pada titik di grafik di mana garis berwarna oranye dan biru itu saling bertemu. Untuk membuat grafik orbital molekul antibonding dari molekul H2, kita masukkan data yang sama seperti yang awal tadi, hanya saja pada salah satu rapat probabilitas atom H-nya itu dibuat negatif, yaitu saya buat pada atom hidrogen B. Nah, kemudian pada Ra-nya itu pada Ra saya pilih Ra bukan Rb karena sebenarnya sama saja hasilnya, baik Ra maupun Rb, karena kan atom hidrogen yang menyusun molekul H2 itu kan sama atau homonuklear. Nah, kemudian kita klik insert, setelah kita blok, kita klik insert pada menu chart, pilih scatter with smooth line, lalu lengkapi keterangan pada grafik yang sudah dibuat. Grafik di samping adalah grafik orbital molekul antibonding H2 berdasarkan teoritif, di mana keterangannya itu pada garis biru itu adalah rapat probabilitas menemukan elektron di hidrogen A, kemudian sedangkan yang oranye itu adalah rapat probabilitas menemukan elektron di hidrogen B. Nah, di mana pada grafik ini kita lihat bahwa tidak terjadi pertumpahan tindihan antara elektron pada atom hidrogen A dan elektron pada hidrogen B. Kemudian yang ketiga, kita siapkan data yang dibutuhkan, yaitu meliputi data Ra, kemudian fungsi gelombang H2 bonding dan non-bonding berdasarkan teori Thom. Kemudian kita blok data, klik insert pada menu chart, pilih scatter with smooth line, lalu lengkapi keterangan pada gambar yang sudah kita buat. Pada grafik di samping, di mana sumbu X adalah jarak antara kedua atom H, sedangkan sumbu Y adalah probabilitas atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Nah, dapat kita ketahui bahwa semakin jauh jarak kedua atom hidrogen, maka probabilitas atau kebolehjadian menemukan elektron itu semakin kecil. Sedangkan jika jarak kedua atom hidrogen semakin dekat, maka probabilitas menemukan elektronnya akan semakin besar. Pada grafik terlihat bahwa probabilitas menemukan elektron pada orbital bonding itu jauh lebih besar dibandingkan pada non-bonding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 19130230002. Jadi di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teori dasar dari teori ikatan valensi. Jadi pada dasarnya model dari TIF ini merupakan sebagian dari pembahasan teori Lewis, yaitu di mana teori Lewis ini menggambarkan ikatan-ikatan dengan cara yang sama, yaitu sebagai perpasangan dua elektron. Nah, namun kedua molekul ini memiliki energi ikatan dan panjang ikatan yang berbeda. Contohnya pada molekul H2, yaitu memiliki panjang ikatannya adalah 4
436,4 kJ per mol, di mana hal ini dan berbagai fakta lainnya tidak dapat dijelaskan oleh teori Lewis, sehingga fakta-fakta ini dapat dijelaskan baik dengan menggunakan teori ikatan valensi yang menggunakan kajian mekanika kuantum. Nah, untuk mempermudah penjelasan mengenai teori ikatan valensi ini, maka akan diambil contoh, yaitu pada pembahasan ini adalah mengenai pembentukan molekul H2 dari dua atom H, di mana dalam teori Lewis ini digambarkan ikatan H dengan H dengan berpasangan dua elektron pada atom-atom H. Dalam kerangka teori ikatan valensi, ikatan kovalen antara atom H dengan H dibentuk melalui daerah dalam ruang yang digunakan bersama oleh kedua orbital, yaitu pada orbital 1s dalam atom-atom H, yang dalam konsep ini disebut sebagai tumpang tindih elektron. Nah, kedua atom dalam atom H ini dapat dilihat pada gambar bahwa ketika kedua atom ini saling mendekat akan membentuk ikatan, dan dapat dijelaskan pada gambar tersebut, yaitu jadi pada awalnya ketika kedua atom saling berjauhan dan tidak ada interaksi yang terjadi sehingga energi potensialnya adalah 0. Namun ketika masing-masing atom saling mendekat, setiap elektron ditarik oleh inti atom yang lain, dan pada saat yang sama kedua atom ini saling tolak-menolak, begitu juga dengan kedua intinya. Sehingga selama kedua atom masih terpisah, maka gaya tarik-menarik lebih kuat dibandingkan dengan gaya tolak-menolak, sehingga energi potensial turun atau bernilai negatif. Nah, ketika atom-atom saling mendekat, maka energi potensial tersebut itu turun. Lalu kecenderungan ini terus berlanjut hingga sistem mencapai energi potensial minimum atau kondisi paling stabil, di mana kondisi ini berkaitan dengan tumpang tindih yang baik antara orbital 1s dalam pembentukan molekul H2 yang stabil. Sebagai akibat dari penurunan energi potensial sistem, maka menurut hukum kekekalan energi, sejumlah kalor akan dilepaskan sehingga reaksi yang berlangsung secara eksoterm. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada teori ikatan valensi ini adalah salah satu dari dua teori dasar bersama dengan teori orbital molekul yang dikembangkan untuk menggunakan metode mekanika kuantum untuk menjelaskan ikatan kimia. Dan pada teori ikatan valensi ini berfokus pada bagaimana orbital atom dari atom yang terdisosiasi bergabung untuk memberikan ikatan kimia individu ketika sebuah molekul terbentuk. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan produk teori ikatan valensi yang telah dibuat. Grafik yang dihasilkan merupakan grafik rapat kebolehjadian menemukan elektron pada molekul H2 berdasarkan teori ikatan valensi atau berdasarkan tumpang tindih orbital. Grafik pada layar yaitu grafik orbital bonding, di mana garis berwarna biru merupakan rapat kebolehjadian elektron atom Ha, dan garis berwarna orange merupakan rapat kebolehjadian elektron atom Hb. Terjadi tumpang tindih antara atom Ha dengan atom Hb. Dapat dilihat dari gambar di layar bahwa ketika dua atom berjauhan, maka tidak akan ada reaksi di sini. Dapat dikatakan bahwa ketika dua atom berjauhan, maka energi potensialnya adalah 0. Ketika atom-atom saling mendekati, masing-masing elektron tertarik oleh inti atom lainnya. Pada saat yang sama pula, terjadi tolak-menolak elektron. Sementara atom yang masih terpisah, tarik-menarik ini lebih kuat daripada tolakan, sehingga energi potensial sistemnya berkurang menjadi negatif. Ketika atom saling mendekati, ini berlanjut hingga energi potensialnya mencapai nilai minimum. Jadi, ketika sistem memiliki energi potensial terendah, maka keadaan tersebut paling stabil. Kondisi ini sesuai dengan tumpang tindih orbital 1s dan pembentukan molekul H2 yang stabil. Jika jarak antar ikatan semakin menurun, energi potensialnya akan naik secara tajam, dan akhirnya menjadi positif sebagai akibat dari peningkatan tolakan elektron-elektron dan tolakan inti-inti. Dengan demikian,
Teori ikatan valensi ini memberikan gambaran tentang pembentukan ikatan kimia, di mana teori ikatan valensi ini menyatakan bahwa molekul stabil, terbentuk dari atom-atom yang bereaksi ketika energi potensial sistem berkurang hingga minimum atau terjadi tumpang tindih. Selanjutnya yaitu grafik orbital antibonding, di mana garis berwarna biru merupakan rapat kebolehjadian elektron atom Ha dan garis berwarna orange rapat kebolehjadian elektron atom Hb, yaitu tidak terjadi tumpang tindih antara atom Ha dengan atom Hb. Pada orbital antibonding itu tidak terjadi tumpang tindih antara atom Ha dengan atom Hb. Jadi pada grafik di layar, antibonding ini tidak memiliki titik potong, yang artinya menunjukkan tidak adanya tumpang tindih orbital antara kedua atom H. Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ikatan di antara kedua atom. Jadi, atom Ha dan atom Hb itu tidak bisa berikatan. Dan juga kemungkinan untuk terbentuknya ikatan antar kedua atom adalah 0. Artinya, benar-benar tidak akan terjadi ikatan. Maka disebut dengan antibonding atau anti-ikatan menurut teori ikatan valensi. Selanjutnya, saya Jenny Indiska NPM 1913023038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar teori Thom. Nah, teori orbital molekul ini menggambarkan ikatan kovalen melalui istilah orbital molekul yang dihasilkan dari interaksi orbital-orbital atom dari atom-atom yang berikatan dan terkait dengan molekul secara keseluruhan. Nah, orbital molekul ini dibentuk dari kombinasi dua orbital atom 1s dan energi relatif yang akan dimiliki elektron dalam masing-masing elektron milik dalam orbital. Nah, orbital molekul ikatan memiliki energi yang lebih rendah dan kestabilan yang lebih rendah dibandingkan orbital atom pembentuknya. Nah, di dalam orbital molekul menunjukkan permukaan dengan kerapatan elektron tetap atau konstan, sehingga elektron memiliki kemungkinan untuk berada di dalamnya. Nah, sebuah elektron dalam orbital ikatan cenderung untuk bersama dalam inti positif, sehingga mengikatnya secara elektrostatik dan meningkatkan kestabilan molekul. Nah, meningkatnya kestabilan ini berhubungan dengan rendahnya energi, sehingga energi ikatan lebih rendah dibanding energi orbital atom awal. Nah, sebuah elektron pada anti-ikatan sebagian besar waktunya di luar inti. Teori orbital molekul mengandaikan bahwa apabila dua atom atau lebih bergabung membentuk suatu spesies, maka spesies ini tidak lagi memiliki sifat orbital atomik secara individual, melainkan membentuk orbital molekular yang baru. Orbital molekular adalah hasil tumpang tindih dan penggabungan orbital atomik pada molekul. Nah, menurut pendekatan lurus atau linear combination, jumlah molekular yang bergabung sama dengan orbital atomik yang bergabung. Bila dua atom yang bergabung masing-masing menyediakan satu orbital atomik, maka dihasilkan dua orbital molekuler. Salah satu merupakan kombinasi jumlahan kedua orbital atomik yang saling menguatkan dan lainnya mengkombinasi kekurangan yang saling meniadakan. Nah, kombinasi jumlah menghasilkan orbital molekul terikat atau bonding yang mempunyai energi lebih rendah, dan kombinasi kurang menghasilkan orbital molekular anti-ikat atau anti-bonding. Nah, berdasarkan gambar tersebut,
dilambangkan dengan orbital 1s sigma atau S yang menunjukkan bahwa ikatan yang terbentuk dari orbital 1s. Kemudian simbol untuk anti ikatan memiliki tanda bintang pada gambar di samping, yaitu ditulis sigma bintang 1s atau sigma 1 bintang. Nah, sebuah orbital inti ikatan sigma bintang memiliki jumlah kerapatan elektron yang kurang antar inti dan meningkat sepanjang garis ikatan di luar inti. Nah, orbital molekul terikat atau bonding yaitu orbital dengan kerapatan elektron ikat terpusat mendekat pada daerah antara kedua inti atom yang bergabung, dengan demikian menghasilkan situasi yang lebih stabil. Nah, orbital molekular atau anti ikat atau anti bonding yaitu orbital dengan kerapatan elektron ikat terpusat menjauh dari daerah antara inti atom yang bergabung dan menghasilkan situasi yang kurang stabil. Nah, penempatan elektron dalam orbital molekul ikatan menghasilkan ikatan kovalen yang stabil. Sedangkan penempatan elektron dalam orbital molekul anti ikatan menghasilkan ikatan kovalen yang tidak stabil. Nah, jika pada daerah tumpang tindih ada orbital atomik yang tidak bereaksi dalam pembentukan ikatan, orbital ikatan yang dihasilkan disebut orbital non-ikat atau non-bonding. Kemudian dalam orbital molekul ikatan, kerapatan elektron lebih besar di antara inti atom yang berikatan. Sementara dalam orbital molekul anti ikatan, kerapatan elektron mendekati 0 di antara inti. Nah, perbedaan ini dapat dipahami bila kita mengingat sifat gelombang pada elektron lain membentuk interferensi konstruktif yang memperbesar amplitudo dan juga interferensi destruktif yang meniadakan amplitudo. Nah, pembentukan orbital molekul ikatan berkaitan dengan interferensi konstruktif, sementara pembentukan orbital anti ikatan berkaitan dengan interferensi destruktif. Jadi, interaksi konstruktif dan interaksi destruktif antara dua orbital 1s dalam molekul H2 mengarah pada pembentukan ikatan sigma atau sigma 1s dan pembentukan anti ikatan sigma bintang 1s. Selanjutnya fungsi gelombang H pesi orbital 1s. Pesi orbital 1s sama dengan 1 akar pi sama dengan ZA0 3/2 negatif jari-jari dikurang A0. Kemudian yang kedua yaitu fungsi gelombang H2 pesi H2 atau bonding, yaitu pesi H2 sama dengan pesi orbital 1s pada atom A ditambah pesi orbital 1s pada atom B anti bonding. Nah, yang ketiga yaitu fungsi probabilitas elektron H yaitu pesi orbital 1s dalam kurung jari-jari sama dengan jari-jari pangkat 2 pesi orbital 1s pangkat 2. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi probabilitas elektron H2 atau bonding yaitu probabilitas H2 dalam kurung jari-jari sama dengan jari-jari pangkat 2 pesi orbital 1s pada atom A pangkat 2 ditambah jari-jari pesi orbital 1s pada atom B pangkat 2 atau anti bonding. Kemudian probabilitas H2 dalam kurung jari-jari sama dengan jari-jari pangkat 2 pesi orbital 1s pada atom A pangkat 2 dikurang 2 pesi orbital 1s pada atom B pesi orbital 1s pada atom A. Kemudian jari-jari atom A, jari-jari atom B ditambah jari-jari pangkat 2 pesi orbital 1s pada atom B pangkat 2. Nah, teori orbital molekul mendefinisikan ikatan sebagai kombinasi linear. Berikut ini adalah grafik dari orbital molekul H2, bonding dan antibonding berdasarkan pendekatan Thom. Dari grafik orbital molekul H2, bonding dan antibonding berdasarkan pendekatan Thom terdapat dua garis, yang pertama berwarna merah, sedangkan yang kedua berwarna biru. Untuk garis biru merupakan visualisasi grafik orbital molekul H2, bonding berdasarkan pendekatan Thom. Sedangkan untuk garis merah merupakan visualisasi grafik orbital molekul H2,
antibonding berdasarkan pendekatan Thom. Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa antara orbital bonding dengan antibonding memiliki grafik yang berbeda, di mana untuk grafik ikatan bonding memiliki peluang untuk terjadi ikatannya di sekitar 0,055. Maka dengan begitu, ini menandakan terjadi ikatan bonding pada molekul H2. Sedangkan untuk grafik ikatan antibonding memiliki nilai peluang untuk terjadi ikatannya 0. Karena peluangnya 0, maka tidak akan terjadi ikatan. Oleh sebab itu, grafik ikatan antibonding memiliki nilai grafiknya 0.